Shalom, salam sejahtera bagi kita. Jumpa lagi bersama dengan saya Beatus Sitompul dalam saluran belajar iringan organ gerejawi dengan menggunakan elektron maupun dengan menggunakan keyboard. Kali ini saya kedatangan tamu, Pak Sabinus Katu, Pak Ampu Siregar. Mereka ini adalah pakar-pakar musik, khususnya organ gereja. Kali ini pembahasan kita adalah membedah buku akor-akor nyanyian puji syukur untuk organis gereja. Maka mereka datang ke sini untuk bertanya tentang bagaimana itu buku akor organ untuk puji syukur. Maka mereka akan melihat mulai dari awal, dan kepada Bapak, ada sesuatu yang mau ditanyakan dari buku ini, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya sangat apresiasi dengan kreativitasmu membenah buku puji syukur dengan model iringannya bersama akord-akordnya, dan di sini sudah lengkap semua Pak Beatus membuatnya, dan sangat bagus untuk dipelajari sehingga iringan kita sebagai organis itu akan menjadi lebih baik. Iya. Nah, karena sudah lengkap semua, detail semua di sini dibuat. Nah, bagi organis-organis pemula sangat baik kalau memiliki buku yang di aransemen oleh Pak Beatus Sitompul. Itu dari saya, Pak. Iya. Mantap sekali bukunya. Ada sesuatu yang mau ditanyakan, bagaimana penggunaannya atau apa maksud akor-akornya di dalam? Saya lah mulai lagu yang paling gampang dulu, 319. Iya. Wahai saudara. Sini ada tulis di atasnya satu Romawi, di tengahnya A besar, lalu nada sol. Ya. Maksudnya apa itu, Pak? Baik. Jadi buku akor-akor ini merupakan buku partitur sebenarnya, tapi hanya suara satu saja, ditulis dalam dua rupa, not balok dan not angka. Jadi yang Bapak bilang sol tadi, barisan sol ini adalah not angkanya. Melodi lagunya ya. Melodi lagunya. Itulah melodi lagunya. Ya. Nah, chordnya kita buat dalam dua rupa. Chord yang katanya tadi A dan E7 sus, dan strip A itu adalah chord huruf, chord standar. Ya. Kemudian di atasnya ada chord yang sangat membantu kita, yang kita sebut dengan istilah chord angka Romawi, ya, Roman chord istilahnya. Roman chord. Jadi itu maksud dari akor-akor ini telah kita cantumkan juga di awal, di pendahuluan dari buku ini. Ya, ini dia. Misalnya mulai dari chord angka Romawi, ada mulai dari 1 sampai 7. Dari mayor, minor, septim, ya, akor 6, akor 9, suspend, augmented, diminish juga. Demikian juga untuk akor hurufnya. Akor standar ada kita buat. Apa yang dimaksud dengan misalnya adalah C. Ya. Nada penyusunnya ada. C adalah C, E, G, dan G. Itulah kita tekan tutsnya di tangan kiri. Kalau pada dasarnya itu di tangan kiri. Lalu di lagu apa tadi? Lagu Wahai Saudara ada strip. Strip. Ya, ada 57 sus, ya, suspended, strip 1. Jadi strip 1 itu apa maksudnya? Strip 1 itu adalah nada bassnya do. Setiap ada strip itu berarti nada bass. Iya. Nah, misalnya ini 57 strip 4. Berarti nada bassnya adalah fa. Akornya adalah 57, 5 septim. Akor 5 septim adalah sol si re fa. Nah, tapi di bass nanti kalau misalnya elektron itu menjadi di fa. Nah, begitulah cara. Artinya Pak Tumpul, dari yang kamu bikin ini, sebenarnya sudah lengkap ini SATB-nya ya. Iya. Dengan petunjuk-petunjuk ini kan. Iya. Oke, terima kasih. Lairegar, ada sukun-sukun. Terang utuson. Kalau dari saya sudah jelas sebenarnya, mungkin supaya kita mampu memainkan ini, juga kita harus lebih sering belajar baca-bacanya, karena akord-akord yang biasa kita buat di tangan kiri biasanya hanya
Dasar. Tiga Akor nada dasar. Tiga Iya, nada kan dasar. kita gabungkan seperti Seperti, satu apa namanya tadi, lima Ya, 57 misalnya, Iya. sol si re fa. Iya. Nah, padahal sebenarnya kalau kita gabungkan ini dengan melodi di kanan akan terasa sangat enak. Bisa juga sebenarnya fa ini kalau misalnya tidak bas kaki ini di keyboard kan Iya. bisa dimainkan di tangan. Di tangan, iya. Nah, itu dia. Lalu juga kalau kita perhatikan ada beberapa lagu yang ada A dan B-nya. maksudnya Misalnya 320, Oh, iya, ada 320A dan 320B. Pada umumnya itu karena memang di buku chord puji syukur atau di buku organ puji syukur ada A, ada B-nya. Maka ngikut ke sana versi A, versi B. Tapi selain situ ada juga yang sengaja saya buat di sini ada versi A dan versi B-nya. Bukan karena di buku chord puji syukur dan buku organ puji syukur ada. Karena saya menginginkan begini. Ada menurut saya yang terlalu sulit untuk pemula. Misalnya, awalilah kurbanmu. Terlalu rapat akornya ini. Kalau Iya. ini langsung dimainkan oleh pemula. itu tadi Maka, mau saya iya. tanyakan Pak Tumpul. Ya, Iya. Kan begini, apakah memang setiap nada ini Iya. harus disertai dengan akord? Karena itu tadi rapat sekali kan. iya. Misalnya pemula kan agak belum lincah. Nah, pemberannya. yang pertama dasarnya begini. Akor ini sesuai dengan buku chord. Jadi kalau chord itu berubah harmoninya, chord paduan suara itu berubah harmoninya, maka suara organ juga harus berubah harmoninya. Jadi tidak ada selisih atau tidak tabrakan harmoni dari chord puji syukur tidak tabrakan dengan chord yang kita susun di sini. Maka ini namanya akor-akor nyanyian puji syukur untuk organis gereja. Seandainya ini misalnya untuk gitaris, maka biasanya kan gitar akornya kan di pukulan-pukulan kuat. Iya. Nah, maka di sini kita buat di birama pertama, di birama kedua, birama ketiga, birama keempat. Di situ kita buat sebagaimana biasanya kan gitar kan begitu. Atau mungkin di tengah-tengah, di nada yang ketiga, di ketukan yang ketiga ada chordnya, kadang-kadang muncul. Ya. Tapi karena ini tuh organ Iya. gereja harus sesuai dengan kita buat dengan penyanyi paduan suaranya. Dan ini juga sesuai dengan buku organnya. Maka seandainya kalau kita mainkan ini udah sangat mirip lah dengan buku organ. Buku organ. Iya. Sangat mirip lah ini hasilnya. Lalu kembali ke topik tadi yang saya katakan ada A dan B. Karena kalau kita buatkan akornya persis sesuai dengan paduan suara itu, terkadang menjadi terlalu rapat akornya. Iya. Maka untuk pemula, saya sediakan juga bagian B ini lebih ringan rasanya. Ya. Tetapi tetap juga bukan menjadi satu chord per bar, bukan. Tetap dia menyerupai chord itu. Tapi bagian-bagian tertentu yang sangat rapat chordnya dibuat menjadi dijarangkan ya chordnya. Ada beberapa yang seperti itu. Nah ini contohnya, wahai umat, itu kan begitu banyak di sini chordnya, ya. Kita buat lebih sederhana di sini. Iya. Begitu. Tapi itu hanya beberapa. Di sini ada A dan B bukan karena itu pada umumnya. Karena apa? Karena dari puji syukurnya pun, puji syukur chordnya ada A Iya, dan B. Nah ini 422A, 422B. Oh ini beda. 422B persis sesuai dengan aransemen dari Roma Antonius Sutanta SJ dari buku chord dan juga buku organ. Tetapi saya buat juga variasinya di 422A variasi. Ini justru lebih banyak chordnya sedikit, tapi tidak terlalu rapat. Misalnya sol la si do do re re mi, kan bisa di tengah-tengahnya kita masuk ke akor tingkat 6. Iya. Nah, sini. Ada gerakan progresif di situ. Oh, ini. Iya. Kalau yang dibuat dari Romo itu sesuai dengan chordnya sol la si do do re re mi, lurus saja terus. Baru fa re do, tidak ada di tengah-tengah misalnya seperti ini. Ada yang seperti itu. Inilah contohnya, diperbarui sedikit. Aslinya tidak dibuang yang ini. Iya. Jadi bisa bervariasi. Bisa begini, misalnya tidak ada anggota kor. Nah, ayat 1 kita buat sesuai aransemen asli dari
Romo Antonius Sutanta. Ya. Ayat 2 kita buat ada perubahan, kan menjadi lebih juga. variatif. Kalau tidak ada yang berkor, kita lebih bebas sebenarnya, lebih bebas. Bisa menggunakan bagian A dan juga bisa menggunakan bagian B. Fokus saja di pukulan-pukulan kuat ya. Iya, Artinya di situ aja chordnya sebenarnya kena udah cukup enak dia. iya, Maksudnya ya. bisa. Untuk yang belajar sangat pemula, belum main organ di gereja tapi masih latihan, boleh misalnya ini kan kita kurung. Kurung, mana yang utama untuk dimainkan seorang anak-anak misalnya kita latih main organ di pukulan pertama kan, dan juga kalau ini misalnya ini kan birama gantung, sol mi do do la 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 sol mi do, itu dihilangkan. Misalnya di pukulan pertama santa ditanya itu dikurung, lalu pe ji a dikurung. Artinya yang ini diabaikan dulu boleh untuk pelajar-pelajar yang masih latihan. Maka ini buku ini sangat cocok sebenarnya untuk kita-kita yang melatih organ di paroki kita masing-masing. Seksi musik liturgi. Iya. Tapi harus saya katakan bahwa kalau anjuran dari gereja memang itu pakai partitur organ, puji syukur. Itu not balok. Tapi bisa kita survei berapa banyak lah organisasi di Indonesia ini yang sungguh-sungguh menggunakan itu, bisa. Iya. Itulah yang resmi. Yang kedua adalah buku kor itu langsung dimainkan. Buku kor, not angka itu dimainkan. Juga menjadi pertanyaan, berapa orangkah di paroki kita masing-masing yang memang bisa memainkan itu? Buku kor itu langsung. Iya. Paling begini, buku kor itu di hadapan kita, tapi di bayangan kita adalah akor-akor berdasarkan itu. Jadi daripada capek membayangkan akor apa yang diminta dari partitur SATB itu, ini udah ada langsung tertulis di atasnya akor-akornya. Inilah penjelasan tentang buku ini. Ini udah jelas lah. Iya. Intinya kalau iringan kita supaya makin baik harus bervariasi di akordnya sebenarnya kan begitu. Ya. Ya, jangan yang biasa-biasa saja do mi sol, fa la do, sol si re, Itu aja bolak-balik. bolak-balik. Yang paling parah lagunya minor tetapi akordnya Iya, mayor semuanya. iya, pas. Intinya dari buku ini otomatis orang sudah diajari belajar kunci-kunci minor dan mayor otomatis dia. Bahkan dia ada di situ ditulis suspend, Suspend. Iya. augmented, diminish. Ya, ada juga chord yang pakai tambahan itu, tambahan 7, Iya. tambahan nada ke-7, nada ke-7, nada ke-6, nada ke-9 bahkan. Iya. Walaupun nanti tidak semua akhirnya tercover dengan jari-jari, tapi dalam bayangan kita bahwa itu 9, misalnya 5-9. Iya. Dan kalau dimainkan pun saya lihat ini akordnya di piano dia sangat enak. Iya. Supaya jangan terlalu polos. Kalau orang main piano misalnya do fa la, kadang-kadang kalau digabungkan do fa sol dia menjadi sangat enak dia. Iya. Suspend dia. Suspend. Suspend. Ya. Dibuat ke suspend. Ya, bagi kita yang ingin meningkatkan kemampuan dalam hal organis di gereja bisa kita beli buku ini. Kalau kita mau contohkan, boleh kita contohkan dulu sekarang. Salah satu kita mainkan. Oh ini 592 kita contohkan di apa? Di organ. Mari. Selamat mendengarkan.